Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Iksoni Harsono, mahasiswa Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau UNTAK Surabaya dengan nomor NIM 13223000023. Dalam kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan atau memberikan tanggapan tentang Undang-Undang Korea Utara atau Republik Demokratik Rakyat Korea tahun 1972 dengan amandemen hingga 2016 untuk memenuhi tugas mata kuliah hak uji material oleh dosen Dr. Tommy Mikael SH.MH. Korea Utara yang lebih dikenal dengan Korut adalah tanah air sosialis Jusi, di mana gagasan dan kepemimpinan Kamerat Kim II dan Kim Jong-un II diterapkan. Kamerat II, Kim Besar Sung adalah pendiri Rakyat Demokratik Korea dan Bapak Sosialis Korea. Dan meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk membangun negara yang merdeka dan berdaulat di bidang politik, ekonomi, budaya, dan militer. Dan berdasarkan hal itu mendirikan Republik Rakyat Demokratik Korea atau RRDK. RRDK menjadi kekuatan politik dan ideologi yang tak terkalahkan, negara nuklir dan kekuatan militer yang tidak tertandingi, dan membuka jalan yang luas untuk membangun negara sosialis yang kuat. Di bawah kepemimpinan Partai Buruh Korea, Republik Demokratik Korea dan rakyat Korea akan menjunjung tinggi Kim Il-sung dan Kim Jong-il sebagai pemimpin abadi Jusi Korea dan akan meneruskan perjuangan revolusioner Jusi hingga selesai dengan mempertahankan dan meneruskan gagasan dan pencapaian mereka. Sistem sosialis Republik Demokratik Rakyat Korea adalah berpusat pada rakyat, di mana rakyat pekerja menjadi tuan atas segala sesuatu dan segala sesuatu dalam masyarakat melayani mereka. Negara akan membela kepentingan para pekerja, petani, tentara, kaum intelektual yang bekerja dan semua orang yang bekerja yang telah dibebaskan dari eksploitasi dan penindasan dan menjadi tuan atas negara, masyarakat serta menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Republik Rakyat Demokratik Korea ditopang oleh persatuan politik, ideologi seluruh rakyat berdasarkan aliansi buruh tani yang dipimpin oleh kelas pekerja. Negara harus merevolusi semua anggota masyarakat dan mengasimilasikan mereka ke dalam kelas buruh dengan mengintensifikasi revolusi ideologi. Dan harus mengubah seluruh masyarakat menjadi kolektif, beserta dengan cara yang penuh persaudaraan. Republik Demokratik Rakyat Korea akan melakukan semua kegiatan di bawah kepemimpinan Partai Pekerja Korea. Kekuasaan eksekutif berada pada kabinet dan perdana menteri. Ada ketentuan mengenai hak dan kewajiban masyarakat sepanjang keprihatinan dalam bidang ekonomi. Undang-Undang 1948 digunakan pada tahun 1954 sampai dengan 1962. Pada tahun 1972, undang-undang baru telah dibuat, di mana Undang-Undang 1948 dikenal dengan nama Undang-Undang Rakyat Demokratis, lebih mencerminkan prinsip rakyat demokratis dibanding dengan sosialis. Sedangkan Undang-Undang 1972 dikenal dengan Undang-Undang Sosialis Republik Demokratik Rakyat Korea. Adapun tentang penegakan Konstitusi Korea Utara atau Republik Demokratik Rakyat Korea pada tahun 1972 di amandemen 2016 telah diatur di dalam Undang-Undang RRDK. Salah satunya pasal yang mengatur tentang hak-hak dasar dan kewajiban warga negara termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama, kebebasan partai politik, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan berekspresi. Hak-hak tersebut diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 66
Setelah dijelaskan, semua warga negara yang telah mencapai usia 17 tahun memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa memandang jenis kelamin, ras, pekerja, lama tinggal, status kepemilikan, pendidikan, afiliasi partai, pandangan politik, atau keyakinan agama. Warga negara bertugas di angkatan bersenjata juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Seseorang yang telah dicabut hak pilihannya berdasarkan keputusan pengadilan, orang dinyatakan gila secara hukum tidak memilih hak untuk memilih atau dipilih. Selanjutnya, Pasal 77, warga negara dijamin kebebasan berbicara, kebebasan pers, berkumpul, berdemonstrasi, dan berserikat. Negara harus menjamin kondisi untuk kegiatan bebas partai politik dan sosial demokratis. Pasal 78 dijelaskan, warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama. Hak ini diberikan melalui persetujuan pembangunan keagamaan dan penyelenggaraan upacara keagamaan. Agama tidak boleh digunakan sebagai dalih untuk menarik kekuatan asing atau untuk merugikan negara atau tatanan sosial. Adapun pasal yang mengatur tentang hak-hak warga negara Korea Utara banyak timbul pertanyaan dan kontroversial. Dengan kendali penguasa, Korea Utara menjadi negara yang otoriter dan tidak bisa menjalankan amanat konstitusi dengan baik. Ada beberapa analisa tentang politik yang ada di Korea Utara. Politik Korea Utara diperintahkan oleh satu partai, penguasa tunggal, dan kekuasaan yang diwariskan. Sejarah perpolitikan Korea Utara dilatar belakangi oleh pengaruh komunis Uni Soviet yang kemudian membentuk Partai Komunis Korea kemudian terspesifikasi setelah kemerdekaan Korea Utara pada tahun 1946 menjadi Partai Komunis Korea Utara. Namun keadaan politik dan ekonomi di Korea Utara saat itu mengalami ketidakstabilan. Berdasarkan sumber LIM 2025, di bawah kepemimpinan Kim Jong-il, sejak tahun 1994, Korea Utara menjadi negara yang berusaha hidup tanpa bantuan negara lain. Dengan kata lain, bahwa Kim Jong-il menekankan bahwa Korea Utara harus bergerak dengan prinsip berdikari. Politik yang dibangun tersebut membuat kehidupan masyarakat Korea Utara pada umumnya harus menerima kenyataan hidup dengan pertumbuhan ekonomi negara yang rendah. Keadaan ekonomi negara tersebut membuat rakyat Korea Utara hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi sempitnya lahan pertanian serta lapangan pekerjaan yang terbatas. Namun ironisnya, para pemimpin Korea Utara tersebut hidup dalam kemewahan dan kecukupan, bahkan dapat dengan bebas menikmati barang-barang impor dan mewah. Sisi lain, dengan gaya otoriter dan diktatornya, serta mengedepankan kekuatan militer negara di atas segala-galanya, membangun persenjataan secara besar-besaran seperti hanya senjata nuklir, maupun dengan tidak segan-segan melakukan tindakan tidak represali bagi lawan-lawan politiknya dan rakyatnya yang menentang kebijakan politik pemerintah. Dalam kasus kepemimpinan strategi di Korea Utara, dipimpin Korea Utara dalam kepemimpinan Kim Jong-un telah memikirkan sebuah visi yang harus diwujudkan untuk jangkauan jauh ke depan. Sebagai negara yang pernah diduduki oleh penjajah Jepang, berpikir bahwa untuk membangun Korea Utara memerlukan suatu persatuan yang kuat di kalangan rakyatnya dengan terus memberikan propaganda kepada masyarakat untuk tetap bersatu karena adanya ancaman yang sewaktu-waktu datang dari Korea Selatan maupun Jepang. Guna memperoleh persatuan tersebut, Kim Il-sung membentuk sebuah ideologi yang bernama Juche pada tahun 1972, ketika Korea Utara mengadopsi konstitusi yang baru. Melalui Juche ini, Kim Il-sung membangun Korea Utara dengan memperkuat pengaruhnya, salah satunya dengan menindas semua lawan politiknya yang menentang kebijakan-kebijakan melalui kem-kem konsentrasi atau pengasingan maupun dengan memberikan hukuman mati.
Kekuasaan tersebut, Korea Utara adalah negara yang menyatakan secara sepihak sebagai negara jusi atau percaya dan bertanggung kepada kekuatan sendiri. Sistem pemerintahan dan politik Korea Utara diatur berdasarkan Konstitusi 1972. Kondisi Korea Utara selama rezim diktator di bawah kepemimpinan Kim Il-sung dan Kim Jong-il tidak dapat memainkan apa yang menjadi nilai-nilai kemanusiaan, di mana negara tidak mampu memberikan perlindungan dan rasa aman. Kemerosotan bidang ekonomi dan sosial juga buruknya tingkat kesejahteraan rakyat Korea Utara. Hal tersebut didorong kondisi seperti halnya pemerintahan diktator yang diterapkan di Korea Utara. Membuat kehidupan warganya menjadi terbatas dan tidak memiliki akses ke dunia luar, sehingga seperti jauh dari peradaban dibandingkan dengan negara-negara maju yang ada di dunia. Dalam mekanisme demokrasi, menyatakan bahwa pemilihan umum di Korea Utara diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Di tingkat nasional, rakyat Korea Utara memilih para anggota badan legislatif yang bernama Majelis Tinggi Rakyat. Selain Majelis Tinggi Rakyat, juga memilih perwakilan majelis rakyat, tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Seluruh kursi dimenangkan oleh Partai Front Demokratik atau Partai Buruh karena mendominasi Front dan memegang 87,5% kursi. Sementara 7,4% dipegang oleh Partai Demokrat, Sosial Korea, dan Sosial Korea 3,2% oleh Partai Jemu Candis, dan 1,9% diwakili independen. Menurut laporan resmi pemerintahan, kehadiran pemilih mendekati 100% dan suara untuk calon Front Demokratis sepenuhnya bulat atau hampir bulat. Meski seorang kandidat bisa dicalonkan oleh siapapun, biasanya seluruh kandidat dicalonkan oleh partai. Pencalonan ini diperiksa lagi oleh Front Demokratik, kemudian diperiksa oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat yang mengalokasikan kandidat sesuai kursinya. Kandidat di setiap kursi lalu dipertimbangkan oleh para pemilih melalui rapat di tempat kerja atau sejenisnya. Satu kandidat yang tercantum di kertas suara. Pemilu kabarnya menggunakan sistem surat rahasia. Seseorang pemilih boleh mencoret nama kandidat sebagai bentuk penolakan terhadap kandidat tersebut, tetapi harus melakukannya di surat suara khusus terbuka. Anggota Majelis Tinggi Rakyat memegang jabatan selama 5 tahun dan bertemu dalam sidang SPA selama 10 hari setiap tahunnya. Majelis Tinggi Rakyat memilih komite pelaksana yang disebut presidium. Presidium melaksanakan fungsi legislatif jika majelis sedang reses. Presidium juga menunjuk Ketua Komisi Pertahanan Nasional, pemimpin eksekutif negara ini, dan Perdana Menteri. Pemilu di Korea Utara disebut-sebut juga sebagai pemilihan umum palsu atau sensus politik. Kursi tidak diperebutkan tanpa persaingan karena semua kandidat dipilih dan dimenangkan oleh Partai Front Demokratik. Dalam budaya organisasi adalah cara berpikir dalam melakukan sesuatu yang mentradisi yang dianut bersama oleh semua anggota organisasi, dan para anggota harus mempelajari atau sedikit menerimanya sebagai agar mereka diterima sebagai bagian dari organisasi. Merujuk pengertian di atas dapat diambil beberapa intisari bahwa di dalam budaya organisasi terdapat norma-norma perilaku maupun aturan yang harus diikuti oleh anggotanya. Bila kita analisis budaya organisasi yang ada di Korea Utara, bisa diambil beberapa poin penting, di mana terlihat adanya budaya organisasi yang kaku. Hal tersebut dapat dilihat pada organisasi militer Korea Utara. Anggota militernya berada di dalam hierarki organisasi yang kaku, dan kelakuannya ini menyebabkan lemahnya inisiatif dan kreativitas anggota dalam memutuskan sesuatu. Selanjutnya tentang kebebasan beragama. Konstitusi di Korea Utara menyatakan bahwa kebebasan beragama diizinkan,
Tetapi sebagian besar di antaranya didefinisikan beragama dari sudut pandang sosiologi dan pengaruh budaya agama-agama tradisional itu. Semisal Buddha dan Konghucu masih memiliki dampak pada kehidupan kerohanian di Korea Utara. Bagaimanapun penganut agama Buddha di Korea Utara dilaporkan bernasib lebih baik daripada kelompok agama lain, khususnya Kristen, yang dikatakan menghadapi hukuman dari pihak penguasa. Penganut agama Buddha diberi dana terbatas oleh pemerintah untuk mempromosikan agama itu, karena agama Buddha memainkan peran integral di dalam budaya tradisional Korea. Menurut Human Rights Watch, kegiatan keagamaan bebas tidak lagi ada di Korea Utara karena pemerintahan mensponsori kelompok-kelompok keagamaan hanya untuk menciptakan ilusi kebebasan beragama. Dari ulasan tersebut, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada dalam Undang-Undang Dasar Korea Utara tentang kebebasan beragama, tentang kebebasan berekspresi atau menyuarakan pendapat, dan juga kebebasan dalam partai politik, itu semuanya bertentangan di dalam pasal 66, pasal 677, dan juga pasal 78. Selanjutnya, tentang putusan Mahkamah Agung nomor 23 P/HUM tahun 2024. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan tanggapan tentang putusan tersebut yang telah diputuskan oleh MA atau Mahkamah Agung pada Rabu 29 Mei 2024. Majelis Hakim memutuskan perkara dengan nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah perhitungan usia calon kepala daerah yang sebelumnya ditetapkan oleh Komisi Pemilu Umum atau KPU. Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji material terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Putusan MA nomor 23 P/HUM atau HUM/2024 yang membatalkan PKPU nomor 9 tahun 2020 perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tentang tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, bahwa putusan tersebut menjadi pro kontra lantaran MA mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridho Sabana terhadap pasal 4 ayat 1 huruf di PKPU nomor 9 tahun 2020. Menurut MA, pasal 4 PKPU nomor 9 tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur 25 tahun. Untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. MA memerintahkan KPU Republik Indonesia untuk mencabut pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tersebut. Dengan demikian, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan. Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia atau PANDEKA, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yance Azenia menilai putusan tersebut justru mengubah maksud pasal 7 Undang-Undang nomor
10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Ketentuan itu mengatur syarat usia kepala daerah dalam konteks tahap pencalonan, bukan pelantikan. Akibatnya putusan MA ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Setidaknya 3 akar masalah dalam putusan MA. Di antaranya dalam konteks luas putusan menjadi bagian dari tren kemunduran demokrasi yang terjadi secara global. Data Economic Intelligence unit menunjukkan indeks demokrasi Indonesia merosot dari 54 ke 56. Salah satu indikator yang membuat indeks demokrasi Indonesia turun adalah terbitnya berbagai putusan pengadilan seperti MA nomor 23 P/Hum 2000/2024. Kemunduran demokrasi itu dapat dilihat dari penggunaan lembaga peradilan sebagai alat kekuasaan. Sebab proses judicial review di MA dilakukan secara tertutup. Putusan tersebut bentuk kemunduran bukan terobosan. Mahkamah Konstitusi atau MK melalui putusan nomor 90/PUU strip XX1/2023 menjadi bagian dari strategi politik elektoral pemilu presiden dan wakil presiden lalu. Sekarang pola yang sama berulang dalam pemilihan kepala daerah melalui putusan MA nomor 23 P/Hum/2024. MA bisa menjadi bagian dari alat kekuasaan, bagian dari strategi politik elektoral karena proses judicial review MA tidak dilakukan secara transparan. Berbeda dengan MK di mana proses pengujian permohonan judicial review dilakukan secara transparan, terbuka. Proses pengujian peraturan undang-undang di bawah undang-undang oleh MA dilakukan tanpa pengawalan para pihak dan publik secara umum. Kalangan masyarakat sipil sudah lama mendesak pimpinan MA untuk mengubah proses tersebut, tapi tidak digubris. Proses judicial review yang tertutup itu rawan terjadi pelanggaran dan penyelewengan. Soal syarat usia kepala daerah sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10/2016, di mana syarat tersebut untuk tahap pencalonan bukan pelantikan. Tapi putusan nomor MA nomor 23 P/Hum/2024 justru mengubah ketentuan itu sehingga syarat usia tak lagi dihitung sejak pendaftaran calon tapi ketika dilantik. Akan sulit dan rumit bagi KPU untuk menentukan kapan pelantikan calon kepala daerah terpilih. Karena dari ratusan daerah yang menyelenggarakan pilkada, jadwal pelantikannya berbeda-beda. Putusan MA menimbulkan ketidakpastian hukum. Artinya, dengan putusan-putusan yang sudah diputuskan oleh MA, itu menjadi produk hukum yang sangat memaksa kehendak. Dan tidak ada lagi yang dijadikan alat kecuali alat negara untuk merebut kekuasaan atau menguasai kekuasaan yang ada di dalam negeri ini. Pada prinsipnya, dalam undang-undang tersebut atau Undang-Undang Demokratik Republik Rakyat Korea, dalam konstitusi memang diatur perihal kebebasan hak-hak manusia atau hak warga negara, akan tetapi dalam prakteknya sangat dikekang oleh penguasa. Begitu juga yang ada di Indonesia. Dalam ulasan di atas bahwa putusan MA sangatlah menjadi alat politik atau alat politik atau alat yang menarik kekuasaan demi memperoleh kekuasaan yang lebih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.